Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Faradisa Adina, spesialis penyakit dalam atau biasa dipanggil oleh Dr. Disa. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Permata Depok. Halo dok, saat saya tidur suka nahan pipis dan malas untuk bangun. Ketika pipis pun urin keluarnya sedikit-sedikit. Apakah anyang-anyangan termasuk gejala penyakit infeksi saluran kemih? Adakah obat herbal yang bisa dikonsumsi? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi tuh udah masuk ke dalam gejala infeksi saluran kemih tuh. Udah ada anyang-anyangan, pipis pada malam hari gitu ya, dan sering. Itu bisa jadi masuk ke dalam infeksi saluran kemih. Yang namanya infeksi saluran kemih tadi kan disebabkan oleh karena bakteri. Nah, jadi kalau misalkan disebabkan oleh bakteri, terapinya adalah pemberian antibakteri, antimikroba atau dikatakan antibiotik. Nah, kalau misalkan sudah sampai ada gejala, baiknya tidak mengkonsumsi herbal karena herbal tersebut kan tidak mengandung antibiotik. Kalau misalkan tidak diobati dengan baik, yang tadinya hanya di infeksi saluran kemih bagian bawah bisa naik ke infeksi saluran kemih bagian atas yang dapat lebih berbahaya lagi bagi kesehatan. Hai dok, saya sebelumnya didiagnosa terkena infeksi saluran kemih dan sudah diberi obat antibiotik. Namun setelah antibiotik habis, saya merasa infeksi saluran kemih kambuh kembali. Apa yang sebaiknya saya lakukan dok? Namanya adalah ISK yang relapse. Nah, ISK yang relapse itu butuh dilakukan evaluasi lebih lanjut. Yang pertama, kita harus melakukan kultur. Karena kan yang namanya infeksi itu disebabkan oleh karena bakteri. Nah, apakah bakterinya itu sesuai dengan antibiotik yang kita gunakan? Atau jangan-jangan sudah resisten dengan antibiotik yang kita berikan sebelumnya? Jadi harus dilakukan kultur dulu. Kultur dilakukan pola resistensi dari antibiotik tersebut. Nah, yang kedua, barangkali ada masalah di organnya, dari organ trafus urinarius. Jadi butuh dilakukan evaluasi, yaitu adalah dengan USG. Barangkali jangan-jangan ada batu saluran kemih yang tidak terdiagnosa. Itu juga dapat meningkatkan resiko kambuh gitu. Jadi kalau misalkan pada pasien yang mempunyai ISK yang berulang, yaitu kurang dari 6 minggu kambuh lagi, harus dievaluasi lebih lanjut, mengetahui penyebabnya lebih lanjut. Dok, saya perempuan berusia 16 tahun. Kalau saya buang air kecil, urinnya bisa berwarna kuning pekat serta berbau. Kira-kira saya kenapa ya dok? Oke, baik. Jadi yang namanya urin itu kan hasil dari produksi darah yang disaring oleh ginjal dengan metabolisme racun dan limbah ya. Jadi kalau misalkan urinnya pekat, artinya limbahnya itu banyak dan cairannya sedikit. Jadi kalau misalkan hanya warnanya yang pekat, harus dilakukan minumnya lebih banyak supaya lebih berkurang kepekatannya. Jadi kalau misalkan hanya warnanya yang berubah lebih pekat, itu tidak masalah ya, kecuali kalau warnanya itu warnanya merah atau warnanya putih ya. Putih itu kan artinya ada pus di urinnya. Nah, itu yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Tapi kalau hanya pekat, itu coba dibanyak minum dulu, kemudian dievaluasi lagi apakah sudah perbaikan. Tapi kalau misalkan memang baunya menyengat, habis itu tambah pekat, itu mungkin harus evaluasi lagi ke dokter. Kita lakukan pemeriksaan urinalisa dan fungsi ginjal. Jangan-jangan sudah ada masalah tuh di ginjalnya, karena kan kalau ginjalnya sudah ada masalah, berarti kan pembuangan limbahnya juga ada bermasalah, sehingga limbahnya itu atau racun-racun yang dikeluarkan akan berkurang tapi malah menumpuk di badannya gitu. Dok, apakah mengompres air hangat di area perut bagian bawah dapat membantu buang air kecil yang tidak lancar? Kompres hangat mungkin hanya membuat nyaman ya, tapi kalau misalkan tidak mengobati penyebabnya. Nah, kita harus evaluasi dulu penyebab dari tidak bisa buang air kecilnya tuh apa. Kalau misalkan penyebab anak karena masalah di anatomi, misalkan masalah ada batu ya, mau dia kompres mau sampai kapan ya tidak akan menyebabkan berkurang, atau misalkan ada masalah di prostatnya gitu ya, nah itu juga tidak akan bisa menyebabkan berkurang. Atau kalau misalkan infeksi saluran kemih karena bakteri juga tidak akan berkurang, tapi membuat nyaman iya, tapi tidak sampai mengobati. Dok, sudah 3 hari saya merasakan nyeri dan sakit pada saat buang air kecil. Apakah ini pertanda dari sakit infeksi saluran kemih? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalkan dari gejalanya mungkin dari infeksi saluran kemih bagian bawah ya berarti harus segera ke dokter. Kemudian dari dokter nanti akan dilakukan pemeriksaan urinalisa untuk mendiagnostik apakah benar itu suatu ISK. Setelah tegak diagnosanya ISK, maka akan dilakukan pemberian antibiotik selama 5 hingga 7 hari. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.